Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kemarin banyak yang tanya ya, Bang, bagaimana cara menetaskan telur vertil puyuh? Jadi hari ini kita bikinkan untuk videonya. Video ini ku buat khusus untuk para pemula ya. Kalau untuk para senior kayaknya nggak masuk ya. Jadi kalau untuk para pemula kita siapkan yang sederhana mungkin. Kalau untuk kardusnya kapasitas kita sediakan kardus kayak ini ya. Kardus ini dapatnya di mana? Ini kita bisa dapatkan di bengkel motor. Di bengkel motor itu banyak kardus yang seperti itu. Dan kalau untuk pertama masukkan telur, itu usahakan kondisi kardusnya itu harus bersih ya, harus bersih. Dalamnya itu harus bersih. Dan kalau bisa disemprot dengan biofektan atau dengan obat-obat untuk sebangsa bakteri ya, untuk sebangsa bakteri di telur ya, atau untuk sebangsa bakteri yang di kotaknya ini, di kotak ini ya. Jadi kalau bisa itu tangannya pun, untuk tangan kita untuk memasukkan telur itu pun harus kondisinya bersih ya. Perlu juga diperhatikan untuk setiap telur, seandainya nanti mau menetaskan telur vertil, itu harus kita sediakan tisu sama ini ya telurnya ya. Nah misalnya kita ada telur, ini tisu ini kita kasih air cukup lembab saja, nggak perlu basah. Jadi untuk kita usapkan seperti ini setiap telurnya ya, setiap telur kita usapkan seperti ini sampai kita anggap dia ini benar-benar steril. Dan untuk kardusnya tadi sudah ya, sudah bersih ya. Itu harus dipastikan untuk kardusnya itu sudah bersih. Next, untuk kapasitas 50 butir telur, kita hanya cukup menggunakan kardus seperti ini ya. Ini kardus kita dapatkan di bengkel motor, sepertinya bekas ban motor ya. Kita lanjut ke tengok ke dalam ya. Kita lanjut tengok ke dalam. Kita balik ya telurnya. Jadi baliknya seperti ini. Kalau kamu mau membalik telur kayak gini, usahakan tanganmu kondisinya bersih ya, bersih, steril. Ya cuci tangan dulu atau pakai apa ya, bisa juga tangannya dibungkus plastik ya, pakai plastik tangannya biar telurnya itu menetas. Sebenarnya kalau lagi pemula jangan nggak pakai alas tangan ya. Jadi jangan kayak aku kayak ini jangan diikuti sebenarnya, karena efeknya itu sangat besar untuk tidak menetas. Yang sudah menjadi pengalamanku, telur ini kalau sering-sering tersentuh tangan yang kotor, dia nggak netas. Jadi perhatikan juga untuk ini ya. Ini kondisinya jangan terlalu nempel di telur-telur lainnya, dia harus netral. Harus ada jarak entah 1 cm atau 2 cm gitu ya. Ini sensor panasnya ya. Dan pastikan untuk suhunya. Kalau untuk suhunya ini kelembapan ya.
Mana? Nah, untuk suhunya ini 50 sampai 55 ya. Ini terlalu lembab tempatku ini 36. Cuman kalau bisa kamu bikin standar yang 50 sampai 55. Seandainya temperatur ini naik ya di atas 55, 60 misalnya temperaturnya itu 60, 65, pokoknya di atas 55 intinya. Jadi kamu sediakan air di sini. Nah, di baskom kecil atau gelas seperti ini, mana sukalah, yang penting intinya dikasih air. Itu ditaruh di bawah lampu seperti ini ya, taruh bawah lampu. Nanti kalau itu kita isi air, taruh bawah lampu, dia akan turun. Yang tadinya 60 lebih, misalnya dia akan turun sampai ke 55 kayak gitu. Dan ini usahakan untuk mentok ke angka 38 ya, streetnya ya. Jangan sampai melebihi ke 40. 38 merahnya ini. Dan untuk next, untuk temperatur kontrolnya, ini untuk setelannya 37,5 ya. Kalau 37,5 dia hidup. Tapi kalau dia naik 38,0 atau 1 dia turun. Untuk menyetel temperaturnya yang 337 titik ini ya, ini kita setel dari sini. Jadi ini kalau kita pijit dia akan naik 37-nya itu. Ini ya. Dan untuk komanya ini, nah itu mati ya, itu 38,0. Kalau untuk komanya ini kita setel dari sini. Ini kita pijit, nanti dia turun untuk komanya.